sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tak berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah dan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk dan hidayah tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Qur'an surah Al-Qasas 56. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada siang ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan hidayah, keistiqomahan hati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita pada waktu yang relatif singkat ini berdasarkan kepada firman Allah surah Al-Qasas ayat 56, bicara masalah karunia Allah, hidayah yang begitu agung dan besarnya bagi kita. Bersyukurlah kita yang selalu tiada hentinya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kehidupan kita semoga kita istiqomah di atas ketaatan ke Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada 4 hidayah yang diberikan Allah kepada manusia. Wabil khusus adalah umat Islam, tapi umumnya manusia. Yang pertama sekali adalah hidayah naluri.
insting fitrah manusia. Jangan diingkari. Fitrah manusia itu adalah makhluk berketuhanan, makhluk bertauhid. Cenderung fitrah kita itu adalah terhadap ketauhidan. Makanya oleh sebab itu kita syukuri selalu, jangan sampai kita ingkari naluri. Fitrah manusia itu laki cenderung kepada perempuan. Jangan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Menyalahi fitrah, kodrat sunatullahnya tidak benar. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, hidayah panca indera, pengimbangan hidayah yang pertama. Merasa meraba seluruh alat panca indera yang diberikan oleh Allah itu karunia. Syukuri nikmat. Makanya Allah katakan, siapa yang mensyukuri nikmatku, aku akan tambah. La in syakartum la azidanakum. Kalau kita syukuri, Allah akan tambah dan tambah. Nikmat yang ada di organ tubuh kita saja, kita tidak bisa untuk menghitungnya, apalagi kalau nikmat yang lain. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Kita punya mata, kita punya tangan, kita punya kaki, seluruh yang ada itu karunia Allah, pemberian Allah. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan, nikmat Allah mata, karunia Allah, telinga, karunia Allah, tangan, karunia Allah, kaki, karunia Allah. Seluruh yang lengket di organ tubuh kita ini karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah untuk berbuat dosa dan salah, itu adalah kemaksiatan yang besar terhadap Allah Sang Khaliq. Nah, oleh sebab itu bersyukurlah. Layadok magari tagari arti awak datang ke rumah saji, berarti iman awak masih lagi. Pelihara, karena iman itu naik dan turun, yazid wa yanqus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau iman yang dekat dengan masjid, rumah ibadah, mau dia saja jauhnya rumah ibadah itu, dia pasti datang. Tapi kalau iman yang jauh dari rumah ibadah itu, lain silencien rumah di rumah saji, dan indah jauh. Hidayah. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang selalu kita syukuri adalah hidayah akal pemikiran. Tapi ingat, akal manusia itu terbatas. Makanya para filosof itu, orang-orang filsafat itu, dia kan hanya mengandalkan akal, logika, cara berpikir saja. Akal manusia itu terbatas. Ada yang tak bisa dicerna oleh akal. Jangan diakal-akalin, nggak boleh. Nanti lari kepada hidayah yang keempat. Afala ta'qilu? Ditanya oleh Allah itu, semuanya, apakah kamu tidak berakal? Tidak buatkah awak sama dengan itu? Apakah kamu tidak mempergunakan akalmu? Karunia Allah, syukuri. Tapi jangan melewati batas kemampuan manusia itu. Karena fitrah manusia itu akalnya terbatas. Bagaimana ya proses penciptaan Adam dengan Hawa? Nggak ada bapak, nggak ada ibu, kok jadi juga? Jangan dengan akal itu, stres. Tapi lari kepada hidayah yang keempat, hidayah agama, iman. Kadang manusia hanya
Aqsa itu lebih kurang 1 bulan lebih, 40 hari perjalanan onta. Tidak mungkin itu. Maka wajar ada manusia yang menolak di zaman-zaman jahiliyah. Kenapa? Dia hanya mengandalkan akal. Tidak tamakan di akal, itu bersahabat. Memang akal itu penting, menentukan. Bahkan agama itu bagi orang yang berakal. Ad-dinul aqlu, agama itu bagi orang yang berakal. La limanil aqlalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya sholat itu dianggap sah, dianggap sahih, dianggap diterima, dianggap baik dalam hukum-hukum Allah apabila dia berakal sehat. Bukan, tapi dia sehat. Kalau dia berakal tidak sehat, tidak. Jadi oleh sebab itu ternyata akal manusia itu terbatas. Ada ingin coba mengotak-atik hukum Tuhan. Manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, ada satu lagi unsa dalam Al-Quran. Unsa itu punya jenis kelamin 2. Punya jenis kelamin 2. Kalau laki-laki jelas zakarin, zakar, dia punya jenis kelamin laki-laki. Perempuan jelas dia punya rahim. Kalau antara laki-laki dan perempuan itu unsa namanya dalam Al-Quran, dia biasanya aktif hanya satu. Yang satu aktif. Kalau dia menstruasi, halangan dia, berarti rahimnya berfungsi. Dia itu adalah perempuan, wanita. Boleh dioperasi secara hukum fikih. Yang lainnya dihilangkan. Kalau jakun-jakun yang tumbuh, dia ada mimpi basah, dia punya jakarnya, aktif dia, maka rahimnya tidak fungsi. Boleh dioperasi. Salah satu berfungsi. Yang zaman sekarang beda. Dia laki-laki, dirubahnya tubuhnya menjadi seorang perempuan. Itu namanya merubah ciptaan Allah. Dosa besar. Oh, bagaimana caranya? Taubat. Allah terima. Kapan? Sebelum meninggal. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan khawatir, jangan cemas, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'ah. Ada kata-kata jami'ah di sana. Sesungguhnya dialah Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Pak, dosa saya sebesar gunung, ampunan Allah jauh lebih besar dari itu. Pak, dosa saya sebanyak buih di lautan, pasir di tepi pantai, ampunan Allah jauh lebih banyak dari itu. Yang penting sebelum sah, ruh berada di kerongkongan, taubat. Jangan hukum di otak-atik. Oh, saya sekarang sudah berubah. Dulu memang laki-laki, sekarang perempuan. Kalau saya meninggal harus selenggarakan secara laki-laki. Tidak boleh. Merubah hukum Tuhan namanya itu, hukum Allah. Kecuali kalau Allah yang mengubahnya. Jadi oleh sebab itu hati-hati. Pendangkalan agama, mengotak-atik hukum Tuhan, hukum Allah, itu jangan sekali-kali. Kenapa? Akal manusia itu terbatas. Kembali kepada konsep agama. Agamalah yang akan menyelamatkan sang manusia itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah ridho ke kita dunia wal akhirah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka balasan baginya adalah seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbi hab lana ya Allah minas shalihin. Allahumma hdina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba